bahwa kader-kader kita Muhammadiyah masih kurang, termasuk saya sendiri, dalam ilmu-ilmu kitab kuning bahasanya. Bahwasanya kita merasa bebas, padahal orang sudah melihat secara zahir dia pulang maksiat. Kita hanya memvonis bahwa tahlilan bidah. Disinilah yang membangkitkan giroh fanatisme kita. Itu jawaban yang dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin kita merujuk kepada kitab suci Al-Quran, surat Al-Hasyr, bahwa pengajian kita adanya sebuah rujukan, bukan hanya sebuah retorika, tetapi ada sebuah kitab patokan, di mana saya mohon izin hari ini kita tadabbur Al-Quran dalam memetik beberapa ayat di dalam Al-Quran sebagai rujukan sumber. Sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk beribadah. Di dalam surat Al-Hasyr kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diingatkan, wahai orang-orang yang mengaku beriman, bertakwalah kepada Allah, bahwa pesan takwa ini setiap Jumat adalah salah satu rukun daripada khutbah Jumat sang khatib, dan itu wajib. Tanpa ada pesan takwa maka seorang khatib Jumat tidak sah. Ternyata bukan hanya kata-kata takwa, Allah pun menambahkan dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, takwa di sini di dalam kajian kitab. Nah, inilah dia, bahwa pondok pesantren Muhammadiyah harus hadir, karena kita tidak menutupi bahwa kader-kader kita Muhammadiyah masih kurang, termasuk saya sendiri, dalam ilmu-ilmu kitab kuning bahasanya, yang memang notabene itu adalah para tokoh atau kiai-kiai pondok. Apa itu? Di dalam takwa itu bahwasanya dijelaskan kita betul-betul merendahkan diri, dan kita menganggap bahwa diri kita hina jika kita tidak ada kesombongan sedikit pun terhadap orang dengan lapisan, baik anak-anak, baik yang di atas kita, karena yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Kita tidak merasa mulia, baik itu yang hartanya besar, yang hartanya susah, orang yang pejabat. Bagaimana cara pandangan di dalam kitab dijelaskan? Dengan anak-anak, maka diri kita menyatakan bahwa dia lebih mulia dari kita, karena dia belum banyak berbuat dosa. Sementara kita yang sudah dewasa lebih banyak berbuat kesalahan. Ini salah satu ulama menjelaskan, jika kita melihat orang yang fafa, miskin, maka si kaya berkata, sungguh dia lebih mulia dari saya, karena dia hartanya sedikit dan dia mempertanggungjawabkan di sisi Allah tidak begitu sulit. Sementara kita yang banyak harta akan terus dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana dan kemana harta yang kita miliki. Kepada orang yang lebih berilmu, maka kita menyadarkan diri kita, maka beliau jelas lebih mulia, karena Allah memberikan dia banyak ilmu dan pengalaman daripada kita, sementara kita belum memiliki ilmu seperti dia. Kepada orang yang lebih rendah, jelas dia lebih mulia daripada kita,
karena dia belum banyak berbuat dosa, karena umurnya jauh lebih jauh daripada kita, sementara kita yang sudah dewasa sudah banyak melakukan dosa dan salah. Itu salah satu inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, mempersiapkan diri. Dan ini tidak asal-asalan. Hari esok di dalam makna tafsir bisa hari setelah hari ini, besok, minggu besok, bulan besok, tahun besok. Tetapi di dalam hakiki adalah fil akhirah, hari setelah kehidupan dunia. Apa yang telah engkau persiapkan? Apa yang akan kita bawa? Maka situasi sirkulasi sosial dari remaja, pemuda, dewasa, senja, itu sebuah tanda-tanda yang Allah berikan untuk kita bersiap-siap. Barangkali di sini ketakwaan yang hakiki adalah lillahi ta'ala, kemuliaan di sisi Allah. Dan selanjutnya, bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, tidak ada yang lewat. Malaikat Raqib dan Atid selalu mencatat. Kita terkadang lalai bahwasanya kita merasa bebas, padahal tidak sedikit pun semuanya tercatat. Kita lupa di masa lalu, sehingga hari ini 10 tahun yang akan datang kita lupa. Telah memulai pengajian perdana di Masjid Baitul Gaza, tapi Allah tidak lupa, maha teliti. Oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa hikmah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal kebaikan kita. Kita duduk tafakur, membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran untuk mengingatkan kita bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa atau takwanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berencana mudahan menjadi amal bagi apapun, sedikit pun, banyak pun. Kalau kita memulai dalam kebaikan, maka tali-tali kebaikan itu mempunyai nilai. Jika kita apapun yang kita usahakan menghindari daripada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu mempunyai nilai. Maka sesungguhnya ada sebuah ulama menceritakan seseorang yang meninggal, lalu orang itu di masyarakat dinilai bahwa orang itu sering berbuat maksiat, sering berbuat nista, setelah itu mati. Maka sebagian ulama mengajarkan orang yang nista dosanya penuh, maka kita tidak perlu menyolatkan. Tidak ada orang yang mau menyolatkan. Bahkan akhirnya datanglah seorang ulama, setengah dipaksa, ini kewajiban fardu kifayah, kita solatkan. Di dalam solat jenazah, sang imam menyatakan, ulama tadi, mari kita saksikan bahwa mayat ini khair, baik. Satu pun tidak ada yang menjawabnya, karena masyarakat tahu orang ini perbuatannya nista, merampok, berzina. Lalu ulama itu menjelaskan, para jamaah, Allah yang menilai, bukan kita. Kita tidak tahu dari perbuatan nistanya. Ada sebuah kebaikan yang menjadi Allah suka. Oleh karena itu kematian dia hari ini menjadi kebaikan di sisi Allah. Maka berhentilah segala aktivitas maksiat yang setiap hari dia lakukan. Bukankah itu kebaikan dari Allah? Benar. Nyatakan khair, baru dijawab khair. Bahwa kematian seorang yang nista pun kebaikan dari Allah.
menjadi sebab, karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, dan Allah mengetahui segala apa yang kita perbuat sementara kita tidak tahu. Kita masih ingat cerita seorang ahli maksiat, pezina, ternyata di dalam perjalanannya pulang dengan terhuyung-huyung, dia melihat seekor anjing yang kehausan. Dia tergugah, maka disitulah dia berupaya meminumkan anjing yang haus. Di sanalah Allah memberikan rahmatnya. Dan di dalam kisah para sahabat dinyatakan wanita itu ahli surga. Padahal orang sudah melihat secara zahir dia pulang maksiat. Oleh karena itu tidak boleh kita melihat fisik. Di dalam ilmu dikatakan kewajiban kita, ilmu kita pertama ilmu tauhid. Ini kotak pertama, mengesahkan Allah atau ilmu akidah. Maka dengan berbagai cabangnya, sumbernya itu yang dibahas di dalam keesaan Allah. Karena itu hakikat pertama. Baik kita orang tua kepada anak, maka tanamkan akidah yang kokoh sebagai pondasi. Kotak yang kedua adalah ilmu pemahaman ibadah. Fikul Islam, fikih, ilmu-ilmu tentang pelaksanaan ibadah, fikih, ilmu fikih saja. Maka ada kotak kedua besar ini, masalah fikih, berbagai cabang ilmunya, mulai dari toharo, mulai dari sholat, wudu, tayamum, pakaian, segala macam. Yang kotak ketiga barangkali ilmu muamalat, muamalah di dalam akhlakul karimah, di dalam adab seorang hamba, baik itu adab kepada Allah, baik itu adab kepada manusia, baik itu adab kepada seluruh makhluk. Dan sebaik-baik ilmu dari tiga kotak tadi adalah ilmu adab atau akhlak. Itulah puncak segala ilmu. Disinilah lalu para ulama-ulama kita membuat sebuah trik atau teknik-teknik, timbullah namanya ilmu pendekatan diri kepada Allah. Bagaimana beradab kepada Allah, bagaimana beradab kepada Al-Quran. Jangan aneh kalau ada orang yang mencium Al-Quran, karena dia sudah membahas, mempelajari ilmu adab. Nah, kita di Muhammadiyah belum banyak kitab yang terbuka, belum banyak kitab yang memang kita pelajari. Kita berpatokan kepada tarjih, itu betul. Di sana banyak para ulama, para kiai sudah. Tetapi pondok Muhammadiyah harus berdiri. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, saya kembali lagi bahwa tiga kotak tadi akidah atau sebuah ilmu ketauhidan. Yang kedua, bagaimana tentang pemahaman ibadah, fikih. Yang ketiga, baru muamalat, tentang adab, sikap, sopan santun, dan akhlakul karimah. Di dalam kotak kedua fikih tadi, maka di situ berbagai macam cabang ilmu sehingga timbul mazhab-mazhab. Ada Syafi'i ulama kita, ada mazhab ini, karena memang sumbernya adalah Al-Quran. Sehingga kita di dalam jamaah Masjid Gaza ini, kita tidak boleh seperti mercusuar, maka harus berbaur. Sekeliling masyarakat ini kita rangkul, dan kita tidak boleh arogansi. Maka apabila sistem Muhammadiyah jelas kita terapkan, tetapi kita tidak menyalahkan orang yang berbeda. Secara lambat kita jelaskan mana sebetulnya yang lebih baik. Maka melalui jamaah pengajian tadi, selain bulanan ada mingguan ya, yang mengundang para jamaah, itu sangat tepat. Sehingga memperkenalkan kita, kalau saudara-saudara kita yang tinggal di lingkungan kampus Masjid Darul Arqam, SMP Muhammadiyah, SMA, perguruan tinggi, rumah sakit, wajar dia melihat orang. Tetapi kalau kita yang berada di tengah masyarakat tidak bisa
kita secara spontan, maka bagaimana kita kudu merangkul? Karena memang harus belajar dengan ilmu. Oleh karena itu, saya pernah dulu diundang oleh pemuda di kampus 2 Muhammadiyah di masjid yang sedang dibangun juga. Saya katakan, kader-kader kita Muhammadiyah kurang tahlil. Beraninya Pak Johan, ya apa itu? Berzikir dengan la ilaha illallah. Kita hanya memponis bahwa tahlilan bidah, tetapi ilmu kita tidak bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat thayyibah. Kalimat yang orang dari masih kecil kafir, begitu dia ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadi mulia dia, hilang kekafirannya, dihapus dosanya. Apakah dengan doa itu kita abaikan, lalu kita anti mengucapkannya? Afdhaluz zikri la ilaha illallah. Bagi generasi muda sepotong ya, hasil tarjih tahlilan tidak boleh. Tetapi gali lagi. Yang tidak boleh itu sebuah ritualismenya, kegiatan yang ritualisme yang tidak ada dasarnya. Yang kedua, saya mendengar dengan telinga saya, kenapa nih anak-anak muda jamaah-jamaah Muhammadiyah tidak pernah zikir, habis sholat ngobrol langsung berangkat, assalamualaikum, assalamualaikum, ngobrol HP. Emang begitu Pak Juanda? Oh tidak, Muhammadiyah adalah Islam yang punya pedoman ahli sunnah wal jamaah. Cuma memang benar tidak bersuara keras, tidak la ilaha illallah. Tapi nyatanya pemahaman kita yang keliru, kita tidak zikir, dan itu tidak bisa dinafikan. Pemuda kita salah tangkap. Padahal hadis Nabi mengatakan paling tidak habis sholat itu istighfarlah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Maka berzikirlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Itu hadisnya kuat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Lalu sholat ba'diyah, sholat rawatib itu adalah sesuai dengan tarjih. Soal keras atau tidak itu tidak menjadi persoalan. Kalau dia yakin silakan, dan mereka punya alasan, jangan kita meninggalkan. Nah ini persoalan yang sangat riskan, pertanyaan di masyarakat, dan harus kita jawab dengan ilmu. Kalau kita tidak paham, nah nggak tahu ya, saya lihat begitu bang, para senior. Nah zikir kita juga zikir. Ada pertanyaan lagi, Pak saya kader Muhammadiyah, saya tidak tinggal di tengah-tengah Muhammadiyah, tetapi saya tinggal di masyarakat. Kawan saya akrab, tetangga saya baik, karena dia hidup satu lingkungan. Lalu ada keluarganya meninggal, saya diundang tahlilan, datang apa kada? Ini adalah perlu ilmu dan keputusan niat di dalam diri. Tidak serta-merta kita pun, oh tidak, kami Muhammadiyah itu bid'ah, tanpa ilmu. Orang yang kader baru biasanya radikalnya bagus, tetapi hati-hati bahwasanya innamal a'malu bin niat. Oh saya orang Muhammadiyah, ini kawan baik, saya datang. Kalau saya pribadi, oh orang zikir tahlil, saya ikut, saya zikir untuk diri saya kepada Allah. Kalau doa ya kita doa, karena umat muslim, doa sesama umat muslim itu boleh. Minal muslimin wal muslimat, Allahumma gfir li, ampunilah dosa saya, wali walidaya, kedua orang tua saya, walil muslimina wal muslimat, untuk kaum muslimin laki-laki dan perempuan, al ahya minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang itu boleh. Wah itu bacaan Al-Quran, ya terserah, itu kan doa. Kalau kita baca Yasin, baca orang di Quran, niatkan saya baca Yasin lillahi ta'ala. Yang salah Yasinnya dibaca salah, tidak betul mahrajnya, malah berdosa, mau dihadiahkan ke orang, ke mayit lagi, parah banget.
Makanya kita bacalah, belajar tahsinul Quran. Ini sumber kotak pertama tadi, akidah. Disinilah yang membangkitkan giroh fanatisme kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa segala musibah, kejadian apa saja. Satu ayat lagi kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifaw wa ma ana minal musyrikin. Kita sering, itu sebuah perjanjian, pernyataan kita di dalam sholat kita baca. Memang di dalam tarjih kita juga diajarkan salah satu doa iftitah ini. Ada lagi satu lagi yang berbeda dengan Allahu Akbar kabira. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu juga beberapa itulah yang namanya kotak fikih yang kita belajar sehingga tidak menyalahkan. Oh ini tidak, ini yang betul. Makanya kita harus belajar. Artinya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, Islam, kepasrahan total kepada Allah. Kita serahkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka kepasrahan tadi, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, syirik. Maka syirik adalah salah satu kesalahan yang tidak dimaaf oleh Allah. Di sini banyak cabang ilmunya yang dibahas di dalam kitab kotak pertama yang namanya akidah kesyirikan. Kita lihat hari-hari bahasanya ziarah. Apakah tidak boleh ziarah? Wah, Muhammadiyah enggak ziarah. Jangan terburu-buru didengar tetangga kita dianggap orang tidak berilmu. Rasulullah boleh ziarah, tetapi yang tidak boleh itu syirik, menyekutukan Allah. Maka nasihat yang paling baik adalah dua. Satu Al-Quran, yang kedua maut, kematian. Itu nasihat. Salah satu di dalam bab kitab dikatakan sering-seringlah ingat mati. Dan kita berziarah mengenang, ya Allah beliau ini dulu ulama besar, oh beliau ini dulu pemerintah sukses. Mudah-mudahan Allah mengampuni, merahmati. Tidak ada manusia yang suci. Selain banyak kebaikannya, ada juga kesalahannya. Ampuni, doakan kita. Allahumma gfir lana, Allahumma gfir, Allahumma arhamhuma. Berikan keampunan padanya, berikan rahmat kepadanya. Itu doa kita. Maka kita yang mendoakan orang lain, apalagi orang lain tidak tahu, maka cenderung doanya diijabah dan itu kembali kepada diri kita. Itu ajaran agama. Wah Pak, itu tidak sesuai tarjih. Siapa bilang? Makanya kita belajar. Kita doakan saudara kita. Sedekah yang paling baik kepada saudara kita, kepada ahli bait kita, adik, kakak, itu paling utama. Bapak, ini kan Masjid Gaza perlu ini apa? Bahkan kami tidak ada. Boleh, silahkan. Kita membangun, membantu, berinfak, bersedekah dengan berbagai cara, menyisihkan kemampuan kita. Tetapi jangan sampai saudara-saudara kita menderita kelaparan, kita tidak peduli. Nah, ini adalah sebuah ajaran agama yang juga kita harus bahas. Barangkali dua ayat dulu yang kita tadaburi. Saya hanya menyampaikan 3 kotak akidah, fikih, dan akhlakul karimah. Di dalam akhlakul karimah disitulah nanti timbul ilmu tasawuf. Bagaimana dia adab kepada Allah, bagaimana dia cabangnya zikir, sehingga kita kader Muhammadiyah yang tahu, tidak menyalahkan, oh itu bid'ah, oh itu kita kagak melakukan. Kalimat la ilaha illallah, kalimat yang paling thayyibah kita abaikan. Padahal di dalam Al-Quran zikirlah dalam keadaan kamu duduk, berdiri, berbaring, berkendaraan bisa aja berselawat la ilaha illallah.
Nah, alasan begitu benar. Oh, saya zikirnya mungkin di belakang tidak kuat seperti Anda. Oh, saya sendiri saja. Oh, saya ada keperluan, langsung berangkat di mobil saya zikir subhanallah walhamdulillah. Itu jawaban yang dengan ilmu. Bukan oh memang begitu enggak zikir kami mah. Karena kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu mari mudah-mudahan pertemuan perdana ini menjadi pemantik kita belajar terus agama, dan sebaik-baik agama itu adalah akhlakul karimah. Bagaimana kepada orang tua, bagaimana kita di keluarga, bagaimana di masyarakat dengan makhluk, dan terutama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf bila ada kekeliruan. Mudah-mudahan ini menjadi barokah. Allah mengampuni segala dosa kita, menerima segala amal ibadah kita. Saya hanya berkisah sebuah peristiwa. Dia tahu saya orang Muhammadiyah, kader Muhammadiyah. Tetapi namanya kita mengantar ke kubur orang yang mati, itu pahalanya besar, jangan disangkal. Kata Rasulullah, orang yang mengantar saudaranya sampai kubur, maka dia mendapat 2 kirot. 2 kirot, bertanya apa itu ya Nabi 2 kirot? 2 kirot itu, 1 kirotnya adalah emas seberta 2 gunung. Nah coba, sehingga pahalanya memang besar. Rupanya orang yang ditugaskan untuk talqin itu nggak datang, lambat. Kenapa pejuanda langsung ayo talqin? Nah bingung kita. Wah, saya orang Muhammadiyah Pak, kagak ada talqin. Nggak ribut lah di situ. Maka kita harus juga berilmu. Apa dasar talqin tadi? Adalah menyadarkan bahwa setiap manusia yang bernyawa ini pasti mati. Yang mendengar siapa? Yang masih berdiri itu, yang masih hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kemarin saudara kita bersama kita, sekarang dia sudah mati di dalam kubur, mendahului kita. Karena kita punya background pemahaman yang dasar, mau nggak mau, oke, saya siap. Saya intip di sana ada Pak Abu Bakar di belakang, ada Pak Muhtar, dia goleng dasar juanda. Sesungguhnya kalimat yang kokoh adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai mayit, engkau sekarang ada di dalam kubur. Sesungguhnya alam kubur itu hakun, benar. Nanti ada jannah hakun, benar. Nanti ada neraka, an-naru hakun. Yang dengar yang masih pada berdiri gitu. Ujungnya apa? Mari kita berdoa untuk mayit. Itu aja. Kita tutup. Mikir saya, Masya Allah, kalau begitu kader-kader Muhammadiyah harus bisa. Tapi talqin versi, bukan versi NU yang segala macam. Lo kata Pak Sairi mah, lu jangan bocorin lu pertanyaan malaikat. Tapi memang benar. Bagaimanapun kita bocorkan tergantung amal dia dong. Waktu di dunia enggak bisa. Maka pada satu kesempatan di pemakaman kita di Jalan Serong, saya dekati para Rois. Ustaz Rois, mana pedoman buku talqin pian? Kenapa? Saya minta. Jadi dimanapun saya bawa. Kenapa? Karena pernah kejadian ada disuruh pemuda, saya di belakang tidak terlihat, gemetar dia tidak bisa. Maka kita harus tetap mempersiapkan diri. Masa depan, masa kalian. Saya suka banyak anak muda, ibarat senja, kami sudah ngomong, kami ini sudah senja. Dan kita terus bekali dengan ilmu. Sehingga tidak cepat menyalahkan orang, selalu kita positive thinking dan kita introspeksi diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.